فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, pembahasan kita kali ini insyaallah bagaimana agar bisa ikhlas sesuai dengan apa yang termaktub di kitab Fawaidul Fawaid. Di salah satu pembahasannya bagaimana agar kita bisa ikhlas, dari pembahasan kaifa tuhassilul ikhlas, bagaimana engkau bisa menghasilkan keikhlasan. Karena masalah ikhlas ini darurat untuk setiap zaman dan setiap insan dan setiap makan, setiap tempat. Apalagi di zaman sekarang lebih darurat lagi ketika segala bisa terliput dan terrekam. Manusia banyak yang menzahirkan apa yang tidak pada batinnya. Manusia banyak memalsukan apa yang menjadi hakikatnya. Padahal kita semua punya akhirat. Kita semua akan berkumpul di padang mahsyar dan kemudian akan diperlihatkan amalannya di yaumil hisab. Maka seorang mukmin, orang beriman, kerap kali muhasabah dan introspeksi diri. Namun jika introspeksi diri itu hanya terkurung dalam pembatasan masalah-masalah duniawi saja, maka ini naqis, kurang. Yakni kalau dia introspeksi diri, dia memperbaiki akhlaknya karena gak enakan sama orang, takut orang itu tersinggung, takut, hanya itu saja, makin naqis, kurang. Melainkan muhasabah itu juga penting untuk dikaitkan dengan al-ma'ad, tempat kembali kita di akhirat. Karena justru akhirat itu khairun laka minal ula, lebih baik daripada dunia. Maka kalau muhasabah kita berdasarkan pertimbangan hal-hal di dunia saja tanpa memikirkan keselamatan akhirat, maka boleh jadi kita selamat sementara, namun tetap tidak terjamin kita sengsara selamanya, karena tidak mendasarkan juga untuk akhirat.
Kalau seseorang berhenti dari korupsi misal, hanya karena dia khawatir harta dia juga nanti akan dikorupsi orang, dibalas, dah selesai, dan tidak melihat ke akhiratnya nanti gimana, naqis, kurang, mungkin dia akan berhenti dari korupsi hanya karena apa? Hanya karena takut hartanya akan dikorupsi juga. Maka suatu hal yang penting, kita mendidik kalbu kita, mendidik istri-istri kita, dan untuk ummahat mendidik anak-anaknya untuk mengingat balasan di hari akhir. Sedari kecil bahkan. Ini keberkahan tersendiri dalam pendidikan pribadi dan keluarga. Dan jika suatu masyarakat itu betul-betul memposisikan tauhid kepada Allah dan porsi ingat akhirat dengan baik, maka insya Allah akan tercipta masyarakat yang luar biasa, yang saleh dari laki-laki dan saleh dari perempuan. Di kampung-kampung sunnah misal, atau di area yang banyak sekali ikhwan dan akhwat yang sudah kenal sunnah, ekspektasi tinggi, namun kekecewaan itu begitu masif. Ini katanya ikhwan sunnah, kayak cingkrangan, gue jenggotan sadar, tapi kok dia kayak gitu sama saya? Kok dia nggak maunya apa ya? Kok gini, kok gitu, dan seterusnya. Itu banyak terjadi. Sehingga mereka membentuk aliansi barisan sakit hati di perumahan sunnah juga. Kecewa, mendingan saya udahlah keluar aja perumahan sunnah. Kenapa? Karena yang tampak biasanya di tempat-tempat yang banyak ikhwan sunnah itu karena ada sekolah sunnah untuk menyekolahkan anaknya. Jadi hanya kepentingan supaya anaknya sekolah sunnah, selesai. Enggak murni untuk betul-betul akhirat, enggak kan gitu. Murni dunia, untuk kemaslahatan dunia saja. Ya. Maka ikhwan ini bukti bahwasanya ketika seseorang atau siapapun yang yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka insyaallah amalannya itu makbul dan ma'jur. Yaitu makbul diterima, ma'jur diganjari. Makbul diterima oleh Allah, ma'jur diganjari di hari akhir. Ini maju-majuan Pak, itu teman-teman sudah mulai pada jadi teman-teman. Ya, ayo majunya. Antum kebiasaan kita udah bertahun-tahun loh kayak gini. Selalu disuruh maju baru maju. Ya. Gimana kabar kamu? Baik. This is the first time I see you. Ngerti gak? Kalau dari wajahnya sih gak ngerti. Nama kamu siapa? Abu Rahmat? Abu Rahmat namanya. Abu Rahmat. Abdurrahman. Abdurrahman. Coba yang tegak, Abdul. Yang tegak. Jangan miring kayak gitu. Yang tegak. Tegak. Bapaknya mana bapaknya? Di rumah. Lagi nonton live streaming ini ya. Jangan miring itu, jangan miring. Pala jangan miring. Jangan miring, pala jangan miring. Tegak, tegak. Ayo, Dek, tegak. Biar keinget sampai tua, tegak. Ayo. Jadi laki-laki. Adek kamu, pantesan beda, ya. Oke. Nah, ikhlas itu erat kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla dan hari akhir.
Ikhlas itu kaitannya sangat erat dengan Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Dan beriman kepada Allah dan hari akhir dalam beramal itu bisa ada beberapa tinjauan. Pertama, bahwasannya beramal itu untuk Allah dan untuk diganjari di hari akhir. Ini yang pertama. Itu diingat-ingat terus tuh. Ketika kita beramal, tanamkan ini untuk Allah, lillahi ta'ala, dan saya akan dibalas di hari akhir. Dan balasan hari akhir itu tidak ada tandingannya dengan segala balasan di dunia. Akan ada balasan di dunia, namun fokus saya lebih ke minta di akhiratnya lebih afdal. Itu tinjauan pertama. Tinjauan kedua, beriman kepada Allah dafi'un lil ma'murat. Beriman kepada hari akhir mani'un lil mahdzurat. Nah, ini bahasa Arab dulu. Tenang. Beriman kepada Allah motivasi untuk beramal soleh, beramal ma'ruf, berlaku ma'ruf, berbuat baik, motivasi berbuat baik. Beriman kepada Allah memotivasi kita untuk berbuat baik. Beriman kepada hari akhir mencegah kita dari perbuatan buruk. Ini tinjauan kedua. Beriman kepada Allah dafi'un lil ma'murat, yaitu menjadi motivasi kita untuk melakukan hal yang diperintahkan. Sedangkan beriman kepada hari akhir lebih dominan mencegah kita dari perbuatan munkarat. Karena ketika seseorang ingin berbuat munkar, maka dia ingat hari akhirat. Karena bahasanya itu ada di hari akhir. Itu biasa lebih dominan seperti itu. Nah, ini semua ikhlas. Ini semua ikhlas. Jadi orang ikhlas itu tidak fokus di dunianya. Walaupun kadang ketika seorang berusaha ikhlas, ada sisi sedikit dari dunia yang dia harapkan, ada. Dan itu kerap kali boleh. Sedikit dari dunia tidak mencederai keikhlasan. Seperti silaturahim itu amal soleh. Namun dia mengamalkan sabda Nabi SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen dibentangkan rezekinya dunia dan dipanjangkan usianya dunia, maka hendaklah dia silaturahim. Nabi SAW membocorkan rahasia ganjaran amalan silaturahim berupa dua kebaikan dunia, yaitu rezeki terbentang dan juga apa? Umur panjang. Maka boleh ada niatan seperti itu, tetapi itu tidak boleh menjadi niatan dominan dalam silaturahim. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, istighfar kalian kepada kalian, dia Maha Pengampun. Apa rewardnya? Ada 5. Yursilis samaa 'alaikum midrara, yaitu hujan yang bertubi-tubi. Wa yumlidkum bi amwal, Allah bentangkan harta-harta. Wa banin, Allah bentangkan anak-anak, itu berikan anak-anak. Wa yumlidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat, Allah berikan apa? Taman-taman. Wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan sungai-sungai. 5 hal ini dunia semua. Hujan, harta, offspring, keturunan, zuriat, dan kemudian taman-taman dan sungai-sungai. Tapi ketika antum istighfar, tidak boleh menjadikan semua poin-poin ini sebagai niatan utama antum. Melainkan niatan utama Allah Azza wa Jalla, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, itu niatan utama amalnya. Atau diterima atau mendapatkan ganjaran di akhirat, itu paling utama. Maka mari kita belajar ikhlas.
Dan ikhlas selalu perlu untuk dipelajari. Namun sebelum seseorang ikhlas, sebagaimana pernah Anda katakan, harus jujur. Harus jujur. Al-Jurjani rahimahullah dalam kitab At-Ta'rifat, beliau menyebutkan al-farqu baina al-ikhlasi was-sidq. Perbedaan antara ikhlas dan jujur. Anna sidqa aslun wa huwal awwal. Bahwasanya kejujuran itu adalah pokok, asalnya, dan dia adalah yang terawal. Kejujuran itu adalah yang terawal. Wal ikhlasu far'un wa huwa tabi'. Sementara ikhlas adalah cabang. Sehingga ikhlas itu pengikut. Gitu. Ya. Jadi sidq, kejujuran itu di awal. Itu sumber. Sedangkan ikhlas justru itu cabangnya. Walaupun ikhlas itu adalah asas dari amal, betul, amal cabang dari ikhlas. Ikhlas cabang dari as-sidq, jujur. Jadi jujur itu paling awal dulu. Wa farqun akhar anna al-ikhlas la yakunu illa ba'da dukhuli fil amal. Perbedaan lainnya, jadi perbedaan pertama, bahwasanya jujur itu terawal, ikhlas itu berikutnya. Yaitu jujur itu akar, ikhlas itu cabang. Cabang dari jujur. Itu pertama. Perbedaan kedua, ikhlas tidak mungkin atau tidak terjadi kecuali setelah masuk dalam amalan. Ikhlas tidak terwujud kecuali ketika antum sedang beramal. Sebelum beramal antum belum bisa ikhlas. Amma sidq, adapun kejujuran, fayakunu bin niyati qabla ad-dukhuli fi. Maka intinya kalau jujur itu bahkan sebelum beramal. Kejujuran itu harus sudah ada sebelum beramal. Itu bedanya. Jadi ikhlas itu baru terwujud ketika itu beramal. Ketika itu niatan beramal itu ikhlas bisa. Tapi sebelum niatan, sebelum beramal enggak. Nah, adapun kalau misalnya jujur itu sebelum semua itu. Dari dasar dulu, jujur dulu. Dan biasanya kalau jujur itu, orang kalau jujur itu terbuka. Orang kalau jujur itu terbuka. Karena jujur sama antum, kalau memang jujur, buka semuanya. Nah, kalau ternyata masih ada yang ditutup-tutupi, berarti masih belum bisa jujur. Lah kalau misalnya kita beramal, ini amalan soleh, ya. Namun di kalbu kita ada sesuatu yang kita tutup-tutupi terhadap Allah Azza wa Jalla. Berarti kita belum jujur kepada Zat yang Maha Tahu. Maka belum full, belum sempurna ikhlasnya, atau bahkan kadang-kadang memang belum ikhlas sama sekali. Maka cobalah jujur, jemaah. Dan jujur di sini bukan kepada makhluk, bukan, kita nggak ngomong itu. Jujur kepada Allah. Kalau emang kita ngerasa bersalah, gimana caranya supaya kita bisa jujur sama Allah? Gimana caranya supaya kita itu memaksimalkan rasa malu di hadapan Allah? Karena orang yang jujur akan malu berbohong. Namun orang yang biasa berbohong, ya dia nggak malu berbohong sehingga nggak dia legowo aja untuk tidak jujur. Na'udzubillah min dzalik. Taib, ikhlas itu penting. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala firmankan tentang ikhlas. Namun di antaranya yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, memurnikan amal dan condong kepada hak, hunafa.
Juga sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatannya, dan sesungguhnya setiap orang diberikan sesuai dengan niatan dia. Makhul berkata, sebelum kita masuk dalam kitab, Makhul berkata, ma akhlasa 'abdun qat 40 yawman illa zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi wa lisanihi. Tidaklah seorang hamba ikhlas 40 hari ikhlas kecuali akan tampaklah mata air hikmah dari kalbu dan lisannya. Jadi mata air di sini maksudnya mengucur dari hati dan lidahnya kebijaksanaan. Dan jangankan 40 hari ikhlas, 1 hari full antum bisa ikhlas saja itu sudah susah. Kemudian kata Abu Sulaiman Ad-Darani, idza akhlasa al-'abdu inqata'at anhu kathratul wasawis war-riya. Jika hamba ikhlas, maka terputus darinya banyaknya was-was, bisikan dan riya. Jadi kalau kita berusaha ikhlas, maka bisikan-bisikan dan riya itu terputus. Kita tidak connect kepada itu. Tapi sekali lagi ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Tidak ada pikiran tentang dunia sama sekali dan beramal, itu tidak ringan. Makanya kata Yusuf bin Husain, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Hal yang paling jarang di dunia ini adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi fa ka'annahu yanbutu alayya launun akhar. Dan betapa seringnya saya berupaya untuk menggugurkan riya dari hati saya, tapi seolah-olah riya itu tumbuh pada diri saya dengan warna yang lain. Jadi jangan kira kalau udah berusaha memutus tali riya, terus tidak ada celah lain untuk riya masuk lagi dengan warna lain. Akan ada. Siapapun, walaupun ustaz, apalagi ustaz. Ya. Dan juga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di kitab Al-Fawaid ini, al-amalu bighairi ikhlas wal iqtida'in kal musafiri yamla'u jarabahu ramla yanquluhu wa la yanfa'uh. Beramal tanpa ikhlas dan tanpa mengikuti Nabi, jadi amalnya enggak memenuhi syarat gitu loh. Enggak ikhlas dan enggak sesuai sunnah. Maka ini seperti musafir yang memenuhi kantung safarnya dengan kerikil. Dia bawa tas safar jauh, membawa batu-batu di tas itu. Yanquluhu, dia bawa itu, memindahkan, maksudnya dia pindah dari kota ke kota dengan tas itu yang isi kerikil, wala yanfa'uh, dan dia tidak mendapatkan manfaat darinya. Letihnya dapat, capeknya dapat, pegelnya dapat, manfaatnya enggak. Seperti orang yang capek beramal, sering beramal, tidak ikhlas, bid'ah lagi. Dia dapat capeknya, tapi dia tidak dapat sedikit pun nikmat, berkah dan pahalanya. Enggak dia manfaatkan, enggak ada manfaat. Sia-sia. Maka bagaimana wahai Ibnu Qayyim caranya supaya bisa ikhlas? Ini yang bawa bukunya ini di pasal 11.
Pasal 11 di bab wallahu alam lah, bab berapa ini? Pokoknya pasal 11. Cari aja, Pak. Ada soalnya versi bahasa Arab soalnya ini. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pokoknya di pasal 11 bagaimana caranya untuk ikhlas, kemudian ada sub pembahasan cinta pujian gitu. Suka dengan pujian. Nah, itu cari daftar isi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la yajtami'u al-ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wath thana. Tidak berkumpul ikhlas dengan ikhlas di kalbu, tidak berkumpul dengan cinta pujian. Cinta pujian, suka dipuji. Bukan senang saat dipuji, itu beda. Ini suka dipuji. Yaitu dia memang mengobral amalan supaya dipuji, atau mencari celah supaya dipuji, atau mencari tahu siapa saja yang memuji dan bagaimana memujinya. Ini maksudnya seperti ini. Adapun ketika seseorang dipuji kemudian dia suka, itu manusia, itu wajar. Apalagi perempuan. Ya, perempuan itu kalau misalnya dipuji, nanya balik. Gimana nanya balik? Coba antum puji sudah antum. Pasti jawabnya masa sih? Ah ya bener. Ih gombal. Ah pasti gitu. Enggak jauh dari situ. Itu seperti perempuan zaman sekarang sepakat untuk itu jawabannya. Kamu cantik banget sih. Oh masa sih? Nah lu dibilang cantik masa sih? Iya beneran. Ah bohong. Iya bohong. Ih kok gitu? Lah tuh kayak gitu tuh. Gitu. Capek. Iya. Dipuji salah, nggak dipuji minta. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Itu suami istri ya. Nah, ini tentang suka dipuji, tentang suami istri ini beda. Kalau ini tidak ada kaitan dengan ikhlas. Kalau ini memang untuk mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi ketika istri antum suka, antum puji, itu merupakan perkara ma'ruf yang layak untuk diamalkan. Ya. Nah, oke. Nah, di sini seorang dalam beramal saleh enggak bisa dia menggabungkan di satu kalbu keikhlasan dengan lawannya. Karena cinta pujian, haus pujian itu lawan ikhlas. Enggak bisa dalam satu wadah, akan berkelahi dan pasti ada salah satu yang menang, dan biasanya yang menang justru adalah hawa nafsunya. Wa tama'u fi ma 'indan nas, dan tidak berkumpul, penting nih, tidak berkumpul keikhlasan dengan sikap tamak terhadap apa yang ada pada manusia. Enggak bisa kita mengumpulkan dua wacana ini dalam satu wadah. Wacana ikhlas dengan karakter tamak kepada apa yang ada pada manusia. Apa maksudnya tamak kepada apa yang manusia? Tamak, at-tama' fi ma 'indan nas. Apa maksudnya itu? Tamak terhadap apa yang ada pada manusia. Hartanya manusia. Oh, bisa. Termasuk juga pujian manusia itu ada pada manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak gadis seorang bapak itu juga ada ya pada manusia. Apalagi? Dan seterusnya. Jadi apa yang ada pada manusia. Jadi kalau beramal pengen ikhlas. Tapi apa kata orang ya? Apa kata ini ya? Nanti dapat apa ya dari dia? Dia kira-kira ngasih apa ya? Ah ini enggak ikhlas. Enggak bisa ikhlas. Seorang ummahat bikin sayur lodeh
kemudian taruh di mangkok besar pokoknya, gede mangkok. Sayurnya nggak banyak, tapi mangkoknya gede. Ya, nitip ke anaknya, nak, tolong kasih Bu Eha di sana. Bu Eha jago masak, ya, maka dikasih. Terus bilang, nak ya nanti mangkoknya dibalikin ntar aja, gitu. Gimana Pak? Gimana? Iya. Gitu. Anaknya belajar fawaid tadi pagi. Bu, ini harus ikhlas. Ibu ikhlas. Nah, ibu ikhlas. Ya, dibawa. Ya. Kemudian apa? Berharap nanti suatu saat dibalikin kan? Pas dibalikin gimana? Kosong. Antum kok ngeliat anak kayak gitu nih, lihat. Nih. Anak ini ngeliat anak kayak gimana? Mana foto antum? Antum nantangin anak antum? Hah? Masa ngeliat ustadznya kayak gini? Gitu, Masya Allah antum, luar biasa. Bapak antum mana juga? Sama, di rumah juga kan Bapak beliau? Ada bapaknya? Di rumah? Enggak. Di sini? Mohon maaf Pak. Oke, jadi menginginkan apa? Apa yang ada pada manusia, timbal balik dari manusia. Bahkan kalau bisa ya ikhwan, antum ketika ini masalah yang terjadi di kita, kondangan ya. Kita ngasih amplop. Boleh nggak kita cantumkan nama di situ? Pak Ijo misalnya, ya. Atau biasa ibu-ibu lagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu muskilah, emang masalahnya banyak ibu-ibu tuh. Ibu-ibu misalnya harus cantumin nama kata ibunya. Lah kenapa kita harus ikhlas? Tadi kan belajar faidul faid gitu kan. Enggak harus cantumin nama. Kenapa? Madharatnya besar. Nah, ini fikih maslahat madharat. Masya Allah. Apa madharatnya? Nanti kalau anak kita nikahan, nanti mereka nggak bakal datang dan nggak bakal ngasih amplop juga. Ini jangka panjang banget nih, padahal lah kan anak kita belum punya anak gitu. Kan insya Allah kita udah kasih, taruh dari keluarga fulan. Nanti nggak ikhlas gimana? Tetap ikhlas ada, tapi ngarepin ke depannya nggak bisa. Cuman begini. Kalau untuk menghindari madarat dan suudzon orang, tafadhol tulis. Tapi kalau untuk mengharapkan ke depannya ada feedback, jangan. Itu bedain, jemaah, bedain. Nanti sama istri antum kayak gitu. Memang uruf kita berlaku di resepsi di walimahan, nanti kan ada daftar Daftar hadir. Sebutin dah tuh namanya tuh supaya orang enggak suudzon. Kayaknya enggak datang dia, kok enggak ada? Ada tuh hamba Allah. Hamba Allah kan banyak. Gitu kan? Tuh tanda tangannya ada tulang ikan tanda tangannya. Nah, itu dia tuh. Oh iya ya. Coba cek di amplop ada enggak nama dia? Kok dicari-cari? Enggak ada. Ya? Enggak ada. Tapi ada nih yang enggak pakai nama nih. Cuman isinya Anda belum beruntung. Nah, harusnya di sini namanya. Nah, ini kan jadi bahan suudzon sama orang. Tindakan preventif supaya enggak dosa, orang enggak dosa, udah tulis aja enggak apa-apa. Tanpa mengurangi keikhlasan insyaallah. Ini hanya untuk daf'ul ittiham namanya. Untuk menolak tuduhan. Ya, dan ini tidak ada kaitan dengan keikhlasan. Tetap ikhlas insyaallah, tapi usahakan agar orang tidak berdosa dengan suudzonnya. Itu boleh. Menolak tuduhan. Ya, begitu, menolak tuduhan sebelum terjadinya. Karena uruf kita kayak gitu. Kok nama dia enggak ada ya? Padahal dia orang kaya loh. Ya orang kayak gini juga salah nih, kayak gini enggak boleh kayak gitu. Ya, nyari-nyari di absen, ditulis siapa aja. Itu kan ada emak-emak kayak gitu. Amplop nih bejibun nih. Kemudian habis itu ditulis satu-satu. Bu Eha, Bu Salimah, Bu ini, ditulis.
Terus dibuka berapa nominalnya? Itu tuh mertua tuh biasanya gitu tuh. Hah? Nah kemudian dicatat, dipelajarin, dihafal. Supaya nanti kalau anak-anak mereka nikahan, kita berikan yang semisal. Ini sebenarnya tradisi yang kurang baik. Kurang menjaga keikhlasan. Walaupun ada ulama membolehkannya, tapi enggak baik. Kalau ngasih toh ngasih aja. Ngasih aja dan nggak perlu cantumin nama dan nggak perlu kita ngarepin banyak-banyak. Ini masalahnya karena apa? Karena untuk untuk apa namanya ya, untuk tenda dan seterusnya itu butuh budget, butuh biaya. Maka amplop itu isinya harus balik modal. Kalau balik modal alhamdulillah, kalau ada untungnya buat Pak Sutri atau buat mertua. Ada yang dihabak sama mertuanya. Ya. Udahlah buat pengantin hadiah fisik aja, kalau cairnya mah buat ibu gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Ya subhanallah. Yang nikah anaknya, yang dibisnisin, yang membisniskan orang tuanya. Kadang-kadang begitu. Jadi mengharapkan atau tamak terhadap apa yang ada pada manusia itu tidak bisa bersatu dan berkumpul dengan keikhlasan. Nggak bisa, ya. Kalau misal itu lakukan, maka itu seperti apa? Illa kama yajtami'ul ma'u wan nar. Seperti berkumpulnya air dan api. Susah berkumpul, nggak bisa. Kemarin ada pertanyaan. Bahkan kalau nggak salah pertanyaan di Masjid Imam Syafi'i Sukmajaya sana. Kalau nggak salah ya. Bagaimana caranya supaya kita ikhlas dalam sedekah misalnya? Bagi yang ada pertanyaan nanti cepat-cepat ya. Bagaimana caranya agar bisa ikhlas terutama dalam sedekah? Maka coba lihat di surat Al-Insan. Antum yang tahfiz itu bukan teman-teman yang adik-adik. Tahfiz. Coba surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah, tahu kan? Itu ayat berapa coba? Antum mulai dari langsung baca dari hal ata al-insan ya. Lama kok gitu mah. Dari alif lam mim coba. Pokoknya ayat sekian lah. Cari aja ayat. Ayat 9 jazakallahu khair. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama di sini lafal innama itu yufid al-hasr, yaitu pengurungan, pembatasan. Kami nut'imukum memberi kalian makan liwajhillah, untuk mencari wajah Allah. Ini ikhlas. Ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian jaza, feedback, syukur, rasa terima, ucapan terima kasih. Ini pelajari ayat ini sangat vital loh. Ternyata ayat inilah kunci supaya kita itu tidak mangkelan kalau memberi. Ya. Kita itu ngasih, tapi kadang mangkel. Bukan salah orang itu sebenarnya, tapi emang kita dari awalnya first base kita itu udah nggak benar gitu loh. Maka kuncinya di ayat ini. Ini perhatikan baik-baik. Innama nut'imukum liwajhillah. Lafal innama ini menunjukkan hasr, pengurungan. Ya ini amalan saya ini dikurung hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu tuh. Ya. Ini statement pertama. Statement pertama, tegaskan bahwasanya yang antum cari adalah ridha Allah. Itu statement pertama dalam bertauhid, dalam beramal, terutama sedekah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Statement kedua, the second statement. Penegasan kedua. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak menginginkan dari kalian ganjaran feedback material dan ganjaran lisan, yaitu syukur, ucapan terima kasih. Dua di sini. Statement pertama itu afirmatif atau positive sentence. Innama nut'imukum liwajhillah, ini kalimat positif, ya enggak?
Itsbat, bahasa Arabnya itsbat, menetapkan, menegaskan. Innama nut'imukum liwajhillah. Ini penegasan. Yang kedua, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ini negative sentence, yaitu nafi, menafikan. Kami tidak menginginkan dua hal, bukan ini yang kami inginkan. Apa dua hal tersebut? Jaza dan syukur. Bukan itu yang kita cari. Ternyata selama ini penyakit kita adalah mencari jaza, mencari feedback dari manusia berupa pemberian balik, atau kita mencari syukur, pujian dari manusia, mencari ucapan pujian dari manusia kepada kita. Itu dua itu, harapan tersebut yang membuat kita vulnerable, mudah patah hati, mudah sakit hati kalau dikecewain ketika memberi. Itu sebabnya. Sedangkan kalau kita betul-betul liwajhillah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan antum. Tapi kalau yang antum cari adalah jaza dan syukur, maka manusia selalu punya ide untuk ngecewain antum. Walaupun manusia nggak sengaja, tetap aja ada kelakuan manusia yang ngecewain antum. Padahal gua kan udah baik sama dia gitu. Tapi dia kayak gitu, selalu kecewa kita. Manusia itu tempatnya mengecewakan. Sebagaimana kita banyak mengecewakan orang. Pernah nggak orang tua antum kecewa sama antum? Bukan pernah lagi. Ya. Gak usah dilanjutin, gak enak ngomongnya. Malu, ya kan? Orang tua tuh padahal, karena udah baik banget. Tapi ada kekecewaan yang wajar, ada kekecewaan yang karena tidak ikhlas. Kekecewaan yang wajar adalah ketika hak antum sebagai pemberi itu tidak ditunaikan. Hak yang wajib tidak ditunaikan. Seperti orang tua sudah menafkahi anaknya supaya belajar dengan benar, namun anaknya tidak bersyukur, malah nggak benar belajarnya, maka wajar orang tua kecewa. Kalau ini nggak apa-apa, ini bukan syirik ini, karena hak, begitu. Misalnya ustadznya datang jauh-jauh pagi-pagi dari jauh banget, terus antum datang serempak tidur berjamaah. Nah ini ustadznya kecewa, kira-kira wajar nggak? Wajar. Akhirnya ustadznya pun ikutan. Ya. Misalnya gitu. Ya. Maka karena hak untuk diberi, hak untuk apa? Untuk ditunaikan. Taib, pelajari yang tadi itu, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Maka beginilah caranya supaya ikhlas, hindari apa? Ketamakan yang ada pada manusia. Di sini kata Ibnu Qayyim Pak, hindari dua hal. Cinta pujian, dan yang kedua ketamakan apa yang ada pada manusia. Ketamakan terhadap apa yang ada pada manusia. Dua ini hindari. Kalau antum mau ikhlas, dua ini hilangkan. Harapan dua ini hilangkan. Cinta pujian dan ketamakan yang ada pada manusia itu ada tersurat dan tersirat di surat Al-Insan tadi. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Jaza itu berarti tamak pada apa yang pada manusia. Wala syukur berarti cinta dipuji. Itu kuncinya. Itu Pak, itu ikhwan, itu mahat sekalian. Kalau misalnya kita mau ikhlas, cabut dua akar buruk ini. Yaitu apa? Yaitu pengen dipuji atau pengen diberi. Apalagi lebih buruk lagi, antum ngasih dikit pengen dibalikin banyak. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu beri supaya kamu dapat feedback lebih banyak. Jangan, ini malah ini tamak lebih buruk lagi ini. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah aja dalam Majmu' Fatawa mengatakan, kalau antum membantu atau menafkahi atau memberikan sesuatu pada seseorang, maka dan kemudian antum minta didoakan, maka ini mengurangi keikhlasan. Padahal minta didoakan, padahal ini biasa loh di kita, tapi ternyata itu mengurangi keikhlasan. Antum ngasih terus minta didoain, gitu ya. Biasa nggak? Biasa banget itu. Akhi, ini buat antum. Tolong doain ya.
anak saya soalnya lagi ini ujian. Itu membebani orang miskin satu. Ya. Kemudian dia sedekah berarti tujuannya untuk mendapatkan apa yang ada pada manusia. Sebenarnya ikhwan, kalau antum bantu orang fakir dan miskin dan antum tahu orang ini rajin bersyukur tanpa antum suruh, maka dia lebih ikhlas untuk mendoakan antum. Biasanya gitu. Tapi justru ketika antum suruh, antum minta, maka itu justru menjadi beban buat dia dan belum tentu dia tulus dalam mendoakan. Mungkin dia akan merasa, ya minta didoain, berarti dia nggak ikhlas nih ngasih saya nih. Ya udahlah saya doain lah, terpaksa. Nah, nggak ikhlas dia doain, nggak tulus. Lalu bagaimana sikap kita kalau kita ngasih seseorang? Waduh mas, nih mas, buat antum nih, ya Allah, nih buat antum nggak apa-apa. Oh dia seneng banget, ya Allah pak, makasih pak, ya Allah. Ayo minta didoain apa? Biar saya doain. Ada nggak kayak gitu? Ada kayak gitu. Kira-kira sikap antum gimana kalau orang itu nyuruh antum request doa apa? Gimana? Gimana sikap antum? Hah? Antum paham nggak sih cerita ini? Hah? Diam aja. Kayak ada cerita sendiri, antum nggak ngerti apa-apa. Paham nggak? Nah misal, iya dia minta, "Hai Pak Kano udah ngasih saya, hai Pak mau saya doain apa?" Kira-kira sikap antum gimana setelah itu? Nama antum siapa sih? Lama-lama ngeselin juga antum. Semoga antum menjadi anak yang soleh nanti, jadi seorang alim ya. Nanti kalau sujud kalau bisa rambutnya di ini ya, diapain gitu ya, supaya jidatnya ke tempat sujud, gitu ya. Jangan dibiarin gitu, nanti kalau panjang nanti matanya ketutup. Itu sekarang aja udah mau ketutup tuh. Nanti ketutup nanti repot tentu, nggak bisa ngelihat, ya. Nanti muka gede mau jadi apa? Mau jadi apa? Apa? Gak, jangan malu. Mau jadi apa? Imam besar Masjidil Haram. Semoga Allah jadikan antum. Semoga Allah jadikan antum hafiz Quran. Ya, karena jadi imam besar di sana nggak bisa kok nggak hafiz. Antum jadi hafiz Quran dulu. Terus muka antum diarap-arapin dulu nanti, ya. Oke? Tapi insya Allah bisa, insya Allah. Nanti anda daftarin kalau misalnya anda masih hidup ketika itu. Tapi kayaknya anda juga nggak bisa, ya. Taib. Jadi gimana? Kalau misalnya ada orang nyuruh antum, udah minta doa apa Pak, biar saya doain. Tambah rezeki. Ini Bapak bilang minta doain tambah rezeki. Ada lagi? Sehat. Biasanya ngomong tambah rezeki, biasanya yang miskin. Terus yang minta sehat lagi sakit. Kalau memang kayak gitu baiknya global Pak. Baiknya global. Tidak perlu dirinci seperti itu. Kalau dibilang, Pak, iya Pak, Masya Allah nih, mau saya doain apa nih Pak? Bapak udah baik sama saya, biar saya doain. Ya. Bapak bilang aja, ya Afwan ini terserah antum aja, antum mau doain aja, anda udah bahagia kok antum doain dah. Gitu aja Pak, jangan didikte. Kita tuh jangan dikte orang buat berdoa, jangan. Biarkan dia doa sesuai dengan apa yang di hati dia aja gitu. Antum udah doain anak aja, udah alhamdulillah, udah silakan gitu. Gitu. Tapi jangan sombong juga, mau saya doain apa Pak? Didoain, emang dikira gua susah apa? Lu doain. Gini balikin, enak aja. Enggak lah. Ya enggak gitu lah. Biarkan dia doa apa. Dia mau doa alhamdulillah, enggak doa juga enggak kita minta, gitu loh. Jadi usahakan terlatih kayak gitu, enggak mengharapkan apa-apa manusia. Udah biarin. Ini saya bicara ini bukan berarti yang paling terbaik dalam masalah ini, karena setiap dari kita itu ada ujian dan lapangan masing-masing, Pak. Di dunia dakwah ujiannya berat, dalam ikhlas ini berat banget ujiannya. Jabodetabek berat banget ujiannya untuk ikhlas.
Apalagi kaitan dengan duit, berat banget ujiannya. Maka pernah anak katakan, dimanapun pernah anak katakan, kalau antum mau kaya benar-benar jadi ustadz, dan kalau antum mau miskin jadi ustadz. Itu. Iya. Karena fitnahnya besar dalam masalah ini. Maka nggak mudah ikhlas itu, nggak semudah ana untuk membincangkan ini di majelis, nggak semudah itu. Melainkan prakteknya subhanallah berat banget. Dan masing-masing dari kita juga ada. Masing-masing. Tapi di sini harus kita ingatkan, kita ini ahlu sunnah, nyari pahalanya sama Allah. Allah sudah perintahkan, Rasul sudah perintahkan, tinggal kita amalkan. Dan kita harus terus belajar. Berusia apapun yang namanya ikhlas itu nggak kenal usia. Nggak kenal usia. Namun kalau dari kecil, dari muda sudah terbiasa lillahi ta'ala, maka mudah-mudahan makin Allah mudahkan ke depannya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang yang sudah berusia senja baru dia bisa memulai ikhlas. Karena kerap kali ikhlas itu terbangun ketika lagi dalam kondisi mepet atau sulit. Banyak orang ikhlas ketika lagi sulit. Namun banyak orang yang hilang ikhlasnya ketika diberi kemudahan. Banyak. Oke, Nabi SAW mengatakan ta'arraf billahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika lagi senang, maka Allah Ta'ala mengenalimu pas lagi susah. Sebagian ulama mengatakan begini loh. Ada tafsirannya untuk hadis ini begini. Kenalilah Allah di masa antum masih jauh dari kematian. Maka Allah akan mengenali antum ketika antum mendekati kematian. Apa maksudnya ikhwan? Penting ini. Sebagian ulama nafsirin gitu. Nafsirin hadis ini begitu. Karena ar-raha di sini adalah masa ketika kita masih sehat, bisa ke al-ikhlas, bisa ngaji. Ini raha. Raha itu yaitu apa? Senang, masa lapang, luang, enak gitu loh. Tapi ketika antum sudah terbaring dan dalam keadaan sakaratul maut, ini namanya syiddah. Maka sakaratul maut itu syadidah. Sakaratul maut itu mabuk kematian. Sakarat itu kan mabuk. Dan syiddah yaitu keras, kematian itu keras. Maka siapa yang mengenal Allah, berbuat ikhlas, berlaku ikhlas ketika masih lapang kayak gini, masih enak gitu ikhlas, maka Allah akan mengenal dia ketika dia lagi kesulitan menghadapi sakaratul mautnya. Siapa di antara antum yang pengen dikenal Allah ketika sakaratul maut? Semua dari kita jemaah. Maka di masa-masa kayak gini kita bisa melakukan amal soleh dengan ikhlas, supaya nanti akhir hayat kita itu diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat orang-orang yang ketika lagi lapang gak kenal Allah, beramal bukan karena Allah, beramal karena subscriber, beramal karena dipuji manusia, beramal karena ada feedback Google AdSense, beramal karena seterusnya, beramal karena amplop, beramal karena akan dapat feedback dari orang-orang dan seterusnya. Maka yang seperti ini, gimana Allah mengenalnya nanti di hari ketika dia menjelang perpisahan dengan dunia ini? Gimana dikenal? Enggak dikenal sama Allah Azza wa Jalla. Sulit dia mengatakan la ilaha illallah karena selama ini hari-hari tidak merealisasikan la ilaha illallah. Maka siapa yang melatih dirinya sekarang untuk betul-betul berusaha jujur sama Allah dan ikhlas dan beramal, insyaallah endingnya itu Allah mengenal dia. Semua dari kita pengen seperti itu jemaah sekalian. Udah capek hidup ini. Udah banyak kesalahan kita. Jangan sampai endingnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kenalilah Allah ya ikhwan. Kenalilah Allah ketika beramal sekarang-sekarang ini, supaya nanti insyaallah ketika kita sudah terbaring, sudah enggak bisa apa-apa kecuali kita minta sama Allah, Allah mengenal kita saat itu. Dan betapa beruntungnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya di hidup ini. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Latihlah diri kita sekarang untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan cara ikhlas dalam beramal soleh, terutama infak, sedekah di masjid, dan infak yang paling wajib yaitu kepada istri, kepada anak, ikhlas. Karena ikhlas itu meringankan amalan dan perasaan. Orang yang amalnya susah, berat itu karena belum bisa ikhlas. Atau orang yang perasaannya itu berat setelah beramal itu karena belum ikhlas. Coba kita nafkah zaman sekarang itu kan tidak seperti dulu Pak. Berat,
banyak kebutuhan dan seterusnya, dikit-dikit keluar duit, dikit-dikit keluar duit. Padahal istrinya sudah mulai qanaah, udah zuhud, udah baik, udah enggak menuntut apa-apa. Namun tetap aja namanya pengeluaran ada. Kita capek kerja, pontang-panting dan seterusnya, habis lagi duitnya. Kalau misalnya perhitungan dan misalnya tidak mengharapkan wajah Allah Ta'ala, banyak keletihan di sini. Bukan hanya fisik, mental pun letih, hati pun malas, letih. Ya Allah, capek hidup ini. Capek akhirnya. Maka tauhid dan ikhlas itu meringankan qalbu antum dalam beramal. Yang mana kebanyakan orang itu tidak mampu mengamalkan hal itu, namun antum mampu karena Allah menolong antum melalui ikhlas ini. Jadi hal-hal yang tulus, ikhlas kan ngapain? Ngapain kayak gitu? Nah, sini. Yang tegap, duduk tegap. Jangan nyempil-nyempil gitu di ketiak orang, jangan. Nanti enggak balik-balik. Kalau misalnya kita beramal ikhlas itu kan artinya memurnikan amalan dari syawaib, dari kotoran-kotoran yang memberatkan. Jadi enggak berat itu amalan. Jadi istiqamah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jalan yang paling enak dan mudah itu kan jalan istiqamah, lurus. Iya, lurus. Coba nih, antum nanti ke parkiran, ya enggak? Itu kan lurus tuh, ya enggak? Jalan lurus istiqamah. Ini besok-besok namain jalan istiqamah. Tuh jalan istiqamah tuh. Jalan istiqamah gitu. Tapi kalau antum lewat sana untuk ke parkiran, lewat sana nih. Muter sana tuh, lewat perumahan gitu. Perumahan terus mampir dulu ke rumah orang, masuk ke gentengnya dan seterusnya. Ini kan munharif namanya, menyimpang. Udah gitu lebih buruk lagi, enggak lewat jalan istiqamah, lewat jalan istighosah. Sini lewat kebun, ngadepin ular kobra dulu, kemudian dan seterusnya, ketemu benteng Takeshi dan seterusnya. Akhirnya kemudian baru sampai sana parkiran. Banyak rintangan, ilalang, ada pohon dan seterusnya, kejeblos terawak dulu. Subhanallah. Dan itulah orang yang menyimpang. Itulah niatan yang menyimpang. Niatan yang menyimpang dari istiqamah, niatan yang menyimpang dari ikhlasan, dia capek sendiri dah, belok sendiri capek. Ngapa gitu nyari-nyari yang ada pada manusia. Yang mana manusia belum tentu ngasih. Dan tiap manusia enggak ngasih, kecewa dia. Jadi jalan menyimpang tuh selalu ada kekecewaan. Akhirnya lama-lama jerak, balik lagi ke jalan istiqamah, ikhlas lagi, ternyata enak ya ikhlas ya. Kegoda lagi, nyimpang lagi. Gitu ya. Itulah manusia. Makanya sering-sering kita harus muhasabah, ngelihat diri kita, dan ketika muhasabah ingat juga hari akhir. Supaya jangan dunia doang muhasabah itu. Melainkan hari akhir juga dilihat bahwa semua ini ada balasannya. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat materi tadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pertanyaan bismillah. Bagaimana cara kita menjadikan ibadah kita ikhlas, tidak riya dan tidak ingin dipuji? Itu tadi dengan kunci innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Antum ketika beribadah, tidak menginginkan apapun dari manusia kalau bisa. Dan ketika antum memikirkan feedback dari manusia, ingat bahwasanya yang ada pada manusia itu sedikit. Dan yang ada pada Allah itu sangat banyak, megah dan indah. Dan juga ingat bahwasanya apa yang ada pada manusia ketika antum mendapatkannya akan hilang. Dan juga dia mungkin akan menagihnya suatu ketika. Pokoknya putuskan harapan terhadap manusia. Tapi apakah diterima amal kita jika kita setelah kurang ikhlas tapi berusaha ikhlas? Selama antum berusaha ikhlas, maka Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan amal antum. Makanya ketika seorang ketika sholat, ketika di tengah sholat, dia tahu ada fulan atau fulanah, akhirnya dia memperbagus sholatnya dengan alasan itu.
dan itu riya. Namun di sisi lain dia berusaha untuk menghilangkan itu, dia berusaha melawan riya itu, lalu hilang riya itu, maka tidak memadaratkan salatnya insyaallah, malah justru dapat pahala dengan sebab perlawanannya terhadap kesyirikan. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fik barakallah. Bagaimana cara agar tidak tergelincir ke dalam perbuatan sia-sia ketika sedang sendirian? Seringkali ketika sedang sendiri scrolling HP, buka medsos niat untuk kebaikan, misal cari info kajian, tapi malah terjemus lihat konten-konten random yang seringkali ada kemaksiatan di dalamnya. Susah sekali untuk menghentikannya. Ada ketidaktenangan di hati ketika melakukannya, tapi selalu hati kecil berkata Allah Maha Pengampun. Sebelum yang tadi kalimat ini, semua apa yang dijabarkan oleh penulis ini itu menjangkiti mayoritas orang sekarang. Tadinya HP niatnya mau sesuatu apa gitu, dia mau melakukan apa, tapi ternyata kejiret, kalau bahasa Betawi dulu. Kejiret tuh dia kancelp di scrolling video. Jadi kejiret kancelp ini loh, kalau antum gimana kancelp ya? Kancelp kayak misal kejaring gitu loh ya. Kejebak gitu loh, kancelp gitu loh. Ya, jadi enggak balik-balik. Ya udah gitu. Ya, jadi dia terus-menerus reels gitu. Kadang-kadang reelsnya itu kadang-kadang ngadi-ngadi lah pokoknya, aduh macam-macam lah. Karena varian seperti itu sudah menjadi zat adiktif buat manusia. Ya. Maka itu yang membuat antum tidak bisa fokus baca. Ya enggak? Lihat coba semua umumnya bukan semuanya mungkin. Umumnya kita makin lemah daya bacanya. Untuk baca kitab aja 10 halaman sekarang susah. Kenapa? Ini faktornya. Reels, scroll down. Tadi yang cakep tuh. Scroll up. Terus lihat komennya juga. Komen sia-sia, kemudian komen saling membuli satu sama lain dan seterusnya. Ini sudah menjadi addiction atau ketercanduan tersendiri yang menjadi virus qalbu bagi banyak orang sekarang. Entah muslim, entah non muslim, dan nggak kenal salafi atau selfie, semuanya kena. Bahkan kadang-kadang POV ketika gini-gini, point of view ketika gini, yang mana itu tuh ngapain ditonton? Ketika bertemu teman lama, tapi apa gitu? Ya Allah, ngapain ditonton? Ya, kemudian prank ini, prank itu, dan seterusnya. Variannya banyak. Dengan banyaknya opsi dan varian, dan terbiasanya kita itu untuk mengamati sesuatu hanya secara short, dan short itu pendek, lalu ganti, pendek. Ini berpengaruh terhadap mindset dan psikologis kita. Makanya anak-anak sekarang, nak, yang benar duduknya, kamu nggak pernah benar duduknya, benar tegap, ayo ngejak-jak gitu, sok, yang benar duduknya, yang bagus duduknya, ya. Nah, palanya. Gini palanya. Palanya. Jangan. Enggak gitu. Ntar orang nafkahin kamu nanti lama-lama. Palanya jangan kayak gitu, ya. Enggak apa-apa biar dia ingat. Enggak kedip ngeliatin anak, masyaallah. Nah, sampai mana tadi, ikhwan? Ya, ini yang membuat kita susah belajar dengan baik. Anak-anak sekarang, ya, kalau dibiasakan seperti itu, mereka susah fokusnya. Ternyata ini bisa berpengaruh ke banyak hal loh, jemaah. Untuk ngapalin nggak bisa fokus. Sampai sekarang ini, bahkan bukan anak-anak, bapak-bapak nggak bisa ikut halaqah Al-Quran yang sisi ada tahfiznya, nggak bisa fokus. Yang hanya bisa fokus itu santri-santri yang ada di pondok tahfiz tanpa handphone mereka. Karena ternyata ketercanduan dengan reels yang varian dan unik-unik ini itu benar-benar mengganggu mental belajar kita. Maka siapa di antara antum mau lebih sehat untuk belajar, fokus di ilmu,
maka coba hindari seperti itu. Dan ingat bahwasanya you have wasted your time. Antum telah menyanyikan banyak waktu antum dengan varian-varian ini. Dan antum akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhir. Ini muhasabah tentang tontonan-tontonan. Berat sebenarnya, berat. Bahkan sampai reels, walaupun reelsnya ustadz. Ya, jangan kira itu kemudian membuat hati antum itu mendapatkan banyak manfaat. Gini, kalau reels tentang prank itu emang jelas itu wasting time. Tapi sekarang reelsnya ustadz semua, maksudnya ustadz yang beragam. 20 detik ustadz fulan. Dari sini sebentar. Selesai 20 detik ganti. Kan kadang ganti sendiri tuh atau pas mau berakhir kadang nyuruh ganti apa namanya? Gerak-gerak tuh ininya. Kayak di scroll up dong gitu supaya yang berikutnya next video kelihatan. Terus ustadz lain lagi. Yang ustadz tadi ngomongin tentang toharoh. Sekarang baru 30 detik ustadz lain ngomongin tentang sholat. Baru 10 detik fatwa selesai, ustadz lain ngomongin tentang poligami. Baru selesai ustadz lain ngomongin tentang ini. Itu emang dikira antum bakal bener gitu? Kayak gitu? Enggak. Itu mengganggu. Bukan ustadz yang salah, bukan. Tetapi cepatnya sesuatu itu berubah, ini mengganggu dan membuat mental kita itu bukan mental yang fokus. Ini bisa berbahaya untuk pembelajaran kita terhadap ilmu syar'i. Makanya lihat anak-anak sekarang banyak yang nggak betah di kajian, karena yang dilihat, lah Ustaz Hasan lagi 5 menit kemudian, lah masih duduk di situ. Lah emang ente kira anak harus ngapain terus? Ya emang ada di sini tempatnya, sampai 1 jam di sini. Ya kan? Jadi fokusnya susah. Ayo diubah, hati-hati dengan itu. Dan anak-anak jangan biasakan begini, gitu loh. Walaupun anak jangan bilang wajar, wajar lah. Ini kan generasi kayak sekarang kan nggak boleh ngomong kayak gitu. Jangan wajar-wajarin sesuatu yang berbahaya, jangan. Ya, tetap jangan. Anak pernah di suatu warung Padang, restoran Padang. Ini bukan tentang Padangnya, bukan. Tapi pemilik warung ini lagi lihat HP. Itu reels itu biasa. Anda mau cegah kan ini bukan anak-anak. Ya, ntar kalau misalnya cegah, ntar orang tuanya nyuruh anak adopsi lagi nanti lama-lama. Enggak mau, ya. Udah biar aja lah dia orang tuanya. Orang tuanya digertak sama dia. Orang tuanya nyuruh, "Nak, jangan duduk situ, Nak. Jangan duduk situ." Gitu. Jangan duduk situ, gitu. Langsung habis itu anak itu pindah duduk tempat lain terus puas gitu. Anaknya gituin bokapnya. Bapaknya digituin. Puas. Dari mana itu anak dapat kosakata dan sikap seperti itu kepada bapaknya sendiri? Dan bapaknya enggak marah. Ini bapak kandung atau bapak sambung ini? Kok kayak gini ya? Dan terus anak itu fokus di reels itu. Kadang joget, TikTok, apa tuh yang ada orang joget kayak gini-gini terus subhanallah. Jadi apa nih orang nanti ya? Dan bapaknya sibuk dengan masakannya. Ya Allah. Ini gimana coba gimana? Coba kalau anak antum digituin. Maksudnya anak antum dikasih reel seperti itu, biarin nonton kayak gitu. Jangan. Ini bukan masalah apa isinya saja, tapi dengan scroll down, scroll up, scroll down, gampang seperti itu, ini membuat mental dia nggak benar nanti untuk banyak hal. Lihat anak-anak sekarang yang udah Anda beritakan di sini. Banyak generasi milenial, generasi Gen Z yang kerja belum setahun udah resign. Kerja setahun resign, ini resign. Besok kerja sebulan resign itu. Tiap bulan kita sekarang kerja cilok, semangat dagang, tapi cepat bosan. Nanti cimol, cepat bosan. Cirung, cireng, citayem, cipinong, dan seterusnya. Hati-hati loh, beneran ini mengganggu mental, beneran. Enggak disadari, mungkin psikolog sekarang udah mulai banyak yang mengangkat suara seperti ini. Apakah dengan menolak ini ahsan, tapi Anda juga takut dengan hati Anda sendiri? Apa nih? Oh, di baliknya ada ya, misalnya. Assalamualaikum. Ustadz, jika kita melakukan suatu hal untuk lingkungan sekitar kita, insya Allah kebaikan, hal bermanfaat. Dengan niatan hanya berharap wajah Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, terkadang orang-orang sekitar yang mendapat manfaat tersebut suka memberikan sesuatu kepada kita. Sudah ditolak tapi sering terulang dengan memberi makanan, barang dan lain-lain.
Apakah dengan menolak ini ahsan, tapi Anda juga takut dengan hati Anda sendiri, takut menjadi condong kepada manusia yang tidak ikhlas? Berikan tips Ustadz bagaimana menyikapi hal tersebut. Gini, kalau memang antum melakukan suatu kebaikan karena diminta, maka nggak apa-apa mendapatkan pemberian, nggak apa-apa nerima. Ya bagus-bagus kalau antum tidak menerima karena menjaga hati, tapi terima aja nggak apa-apa. Kalau itu memang mereka yang minta antum untuk melakukannya. Tapi kalau antum melakukan amalan tersebut voluntary karena inisiatif dari antum dan antum mengajukan diri, maka nggak boleh menerima pemberian dari mereka. Nggak boleh. Ya, misal antum voluntary, ya udah saya siap insyaallah untuk mendanai pembiayaan buat kebersihan lingkungan. Itu saya inisiatif. Maka kalau emang itu voluntary, inisiatif dari antum, maka kalau ada orang ngasih makanan dengan sebab itu, maka antum nggak boleh menerima, karena itu adalah amalan antum yang memang antum sendiri yang inisiasi. Tapi kalau terpaksa, karena mereka memaksa, ya, atau nggak enak kalau nolak, nih orang nanti kalau nolak takutnya madaratnya besar, maka diterima bukan karena ingin menerima ganjaran dari orang, bukan, tapi diterima karena mencegah madarat yang lebih besar. Ya udah terima aja, tapi tolong sambil bilang besok-besok nggak usah dikasih, berikan wasiat itu. Dan kemudian hadiah dari mereka itu tidak buat antum kasih kepada siapa? Orang lain. Jangan kepada anaknya pemberi, dibalikin dong ke rumahnya nanti. Lah kok ada lagi ini? Jangan, itu mengecewakan dia. Tapi kemana? Ke tetangga yang lain atau ke saudara. Antum nggak makan dari itu untuk menjaga hati antum. Tapi kasih tahu ke orang-orang yang memberi bahwasanya ini tolong jangan. Terus bilangin, terus ingatkan sebagaimana dikatakan, terus ingatkan walaupun berkali-kali diingatkan, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita share video cuplikan kesesatan perbuatan syirik bidah minasas yang mana ada potensi teman kita yang kafir dan fans Habib tersinggung? Ya boleh-boleh aja sih, kenapa emangnya? Karena emang itu video udah populer gitu loh. Kalau misalnya mereka tersinggung, ya kita lihat di video itu apakah provokatif atau gimana gitu. Kalau misalnya hanya menampilkan kesesatan mereka dan menasihati di video itu, ya nggak masalah, biarin tersinggung nggak apa-apa. Itu bukti majelis yang di sana nggak pernah lagi kedengeran suaranya, ya nggak? Masih nggak? Yang diarasakan biasanya kan kalau Ahad pagi ada, masih ada nggak? Udah nggak ada lah ya? Udah jarang ya. Mungkin mereka juga cuplikan video di sini ini kali ke mereka, jadinya kemudian, jadi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi lebih afdal ilmunya saja. Antum tulisan lebih afdal, atau ceramah yang memang membahas tentang dalil daripada video kesesatan mereka. Yang pertama, bismillah, dalam salat lima waktu apakah ada urutan mana yang lebih lama panjang salatnya? Misalnya yang pertama subuh, zuhur, isya, maghrib, asar. Ya, yang paling panjang sunnahnya adalah subuh. Subuh yang paling panjang sunnahnya. Adapun yang lainnya itu menyesuaikan aja, diringankan insyaallah yang lainnya. Ya, tapi yang subuh itu yang satu-satunya memang lebih disunahkan untuk panjang. Yang kedua, baca surat setelah Al-Fatihah di rakaat pertama biasanya lebih panjang dari rakaat kedua. Iya betul. Dan umumnya sesuai urutan di mushaf. Ini tidak lazim. Lebih utama rakaat pertama surat Al-Kautsar, kemudian Al-Kafirun, atau Al-Kafirun kemudian Al-Kautsar. Al-Kafirun kemudian Al-Kautsar. Karena Al-Kafirun sedikit lebih panjang daripada Al-Kautsar. Ya begitu. Kemudian izin bertanya Ustaz, alhamdulillah Anda sudah mulai belajar memakai niqab. Alhamdulillah. Semoga bisa istiqamah. Namun saudara-saudara di kampung sepertinya sulit menerima, dan mungkin bila Anda pulang dan memakai niqab akan ada omongan-omongan yang mengarah pada suudzon. Emang mereka dikasih apa kok mereka sulit menerima? Ayo coba. Kan yang pakai niqab anti. Emang ini banyaknya orang-orang kampung yang seperti ini. Ya, yang enggak terima. Ya, yang pakai niqab orang yang enggak terima dia. Emang dia dikasih apa gitu kan? Nah, yang seperti ini apain coba? Dibiarin gitu.
sambil didoain, dah selesai. Kalau nih, makanya kalau antum ikhlas dalam beramal, lidah orang itu nggak bakal menyilet antum. Bahkan mereka akan terbakar dengan omongan mereka sendiri gitu loh. Tapi kalau antum mencari ridha Allah, omongan orang itu nggak kerasa sebenarnya. Biarin aja. Kadang kita kudu dablek untuk mengamalkan sunnah. Dablek bukan berarti tidak mengindahkan nasihat yang baik. Tapi ketika omongan-omongan tersebut tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita fokus aja ke akhirat. Siapa yang fokus dan lillahi ta'ala, itu akan Allah hindarkan dari keterpahitan omongan-omongan mereka. Biarin. Kalau antum ingat janji Allah, antum ingat nikmat Allah, maka ucapan jelek mereka itu nggak kerasa beneran. Ya. Ibaratnya misalnya kalau antum nikah poligami misalnya, omongan orang banyak. Semua orang ngomongin antum. Tapi kalau antum lillahi ta'ala, mereka nggak kedengeran, nggak sampai ke antum, beneran nggak sampai ke antum, dan mereka akan repot sendiri dengan omongan. Dan ketika antum di depan, orang melihat antum dari belakang, dan mereka lah yang bicarain antum. Kenapa mereka bicarain antum? Karena antum di depan. Coba kalau antum di belakang, nggak dibicarain. Artinya apa? Karena antum mengungguli mereka, makanya mereka membicarakan antum. Karena seseorang ketika tidak kelihatan, tidak ada yang membicarakan. Tapi karena dia kelihatan dan unggul, maka dibicarakan. Maka sabar aja. Sebaiknya saya tetap memakai niqab atau melepas sementara. Pakai terus. Pakai. Lillahi ta'ala, tapi bukan karena nantangin mereka. Lillahi ta'ala, nggak perlu nantangin mereka. Pakai terus, ayo sok. Omongin abdi, ayo sok. Ya, omongin saya. Nggak baper saya. Lah itu udah baper itu. Ya, nggak usah. Lillahi ta'ala aja. Ya, nggak usah nantang-nantang. Tetap pakai niqab karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua yang selalu merasa kurang atas apa yang diberikan oleh anak-anaknya, yaitu harta? Niat awalnya ingin sedekah birrul walidain, tapi kecewa karena selalu merasa kurang terhadap pemberian kita. Gak apa-apa, lanjutin aja birrul walidain. Karena kekurangan orang tua yang selalu merasa kurang ini adalah kelebihan dari Allah untuk pahala kita. Ya, jadi sabar. Ini masih bagus nih, orang tua masih merasa kurang, karena Allah Ta'ala menugaskan Anda untuk menafkahinya. Enggak, ini orang tua seperti ini merasa kurang, itu Allah yang takdirkan. Artinya Allah memberi isyarat pada Anda untuk sabar, menguji Anda untuk bertauhid, dan juga menguji Anda untuk terus menafkahi walaupun disakiti. Ya, jadi jangan kira orang yang kaya, orang yang menafkahi itu enggak butuh sabar. Butuh sabar. Ya, nasihati orang tua dengan baik dan tetap nafkahi. Kalau beliau merasa kurang, maka tetap nafkahi. Jangan kemudian malas menafkahi. Karena apa? Karena ini semua dari Allah. Ya, supaya kita terus istiqamah. Afwan Ustaz, izin bertanya, mencegah anak pacaran di tengah kondisi lingkungan saat ini, kalau dilarang anaknya berontak dan membangkang dan pertemanannya semua sama. Anak harus bagaimana Ustaz? Dinikahkan anaknya belum mau dan anak juga belum siap. Afwan Ustaz, ya. Di sini tentu yang paling awal doa. Dan apakah dulunya memang tidak dididik? Tapi kalau dulu dididik, ya qadarullah, memang lagi ujiannya. Tapi kalau emang dari dulu tidak dididik, maka berarti harus minta ampun sama Allah. Dari sekarang minta ampun tentang masa lalu yang kurang dalam mendidik anak. Intinya hal-hal ini berkaitan dengan hati. Ini anak udah mulai besar. Dia punya prinsip sendiri kadang-kadang. Hanya Allah Ta'ala yang mampu mengubah. Anda ikhtiar dengan doa dan juga nasihat. Anda tidak bisa ikhtiar dengan pakai tangan, nggak bisa. Karena dia akan melawan. Tapi gini umahat, atau ini yang umahat mungkin atau ikhwan, Anda harus percaya sama Allah bahwasanya anak-anak ini milik Allah, bukan milik kita secara total. Kita itu hanya menjalin amanah. Ya, dan Allah Ta'ala melihat siapa yang jujur, siapa yang teguh, siapa yang minta sama Allah, dan siapa yang ikhtiar. Itu aja tugas kita. Tugas kita objektifnya bukan kapan dia selesai pacaran, kapan dia selesai begini begitu. Karena selesai enggaknya itu keputusan Allah nanti.
Tapi tugas kita nasehatin dan doain, gitu aja Bu. Ya, jangan terlalu terbebani dengan target. Karena target itu kadang pakai logika. Dan Allah tidak diatur dengan logika Anda. Melainkan Allah mengatur Anda untuk doa dan juga untuk ikhtiar. Dah, situ aja. Ya, enggak usah pusing-pusing. Bukan berarti enggak peduli, enggak, bukan gitu. Tetap pikirin. Dan hasil pikiran itu kemudian berbuah menjadi doa. Kalaupun Allah belum kabulkan sekarang, mungkin setelah wafatnya. Setelah wafatnya kita misalnya, baru dikabulkan oleh Allah. Begitu ya. Wah, panjang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, saya baru ikut kajian ini 1 bulan lebih. Alhamdulillah. Saya bekerja kurang lebih selama 22 tahun. Berniat meninggalkan pekerjaan atau resign karena ingin sholat tepat waktu. Selama ini hanya Sabtu Minggu atau hari libur saja bisa tepat waktu. Dan niat ingin mensejahterakan orang tua. Di saat itu Ustadz, ujian hidup bertubi-tubi, pekerjaan yang awalnya dinilai daging dinilai bagus atau baik sekarang mulai dievaluasi. Ujian hutang atau riba rumah dipertaruhkan. Ujian teman-teman bekerja yang mulai jauh. Tapi di saat itu juga Allah kasih ketenangan. Allah kasih banyak waktu untuk baca Al-Quran. Allah bangunkan setiap hari sepertiga malam. Bagaimana ya Ustadz menjaga hati ini selalu istiqomah dan bisa ikhlas menerima ujian terbaik ini? Subhanallah, berarti Allah lagi sayang sama antum ini. Allah lagi sayang sama antum. Ketika Allah Ta'ala memberikan ujian yang bertubi-tubi, itu tidak mungkin melainkan karena Allah perhatian sama antum. Ya, ketika Allah tidak menguji antum, berarti Allah menelantarkan antum. Ada hamba yang dulu terbuai dengan kemudahan, terlena dengan keadaan. Tiba-tiba Allah uji, dan itu istidraj. Tiba-tiba Allah uji dengan ujian yang bertubi-tubi, yang dia kalap dan bingung harus bagaimana. Itu dilihat. Kalau istidraj tersebut, kalau misalnya setelah dia diuji bertubi-tubi, dia putus asa sama Allah, berarti itu murni istidraj untuk membuat dia semakin hancur. Tapi kalau dengan ujian bertubi-tubi itu membuat dia sadar dan dekat sama Allah dan minta ampun sama Allah, berarti istidraj lampaunya adalah rahmat dan berkah buat dia. Istidraj terburuk adalah ketika warningnya adalah kematian itu sendiri. Itu paling buruk. Karena sudah tidak ada kesempatan. Istidraj yang buruk yang level 2, maksudnya level 2 lebih ringan tapi buruk, yaitu istidraj di kehidupan berupa musibah bertubi-tubi namun tetap kita jauh dari Allah. Ini buruk sekali. Tapi tidak seburuk yang kematian tadi, karena itu enggak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Dan istidraj yang levelnya justru itu kebaikan, yaitu ketika sudah terlena, terbuai, tiba-tiba Allah hantam kemudian dengan musibah-musibah dan dia baru sadar ini justru istidraj yang berakhir kepada rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang ini harusnya bahagia. Beneran harusnya bahagia dia dengan keadaan dia. Utang emang enggak enak. Kemudian suudzonnya teman-teman, teman kerja, kemudian evaluasi pekerjaannya yang sepertinya bakal dipecat atau gimana. Segala hal ketika keadaan hidup ketika kita dekatkan diri pada Allah, maka Allah akan mendekatkan yang berhak mendekat pada kita dan Allah akan jauhkan yang bermadarat buat kita. Maka biarkan Allah yang mengatur. Istiqomah aja terus. Ikuti kajian-kajian yang berkaitan akidah dan tauhid dan tazkiyatun nufus. Menjadikan hati kita makin tenang, tentram, bahagia dengan kajian ini. Maka doakan semoga penulis hafizahullah sepertinya laki-laki atau perempuan yang tidak tahu, semoga beliau ini betul-betul dijaga keistiqomahannya dan bisa terus ikhlas untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, untuk mendoakan yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal, orang tua, kakek, nenek, paman dan lain-lain, apakah harus disebut namanya? Syukran. Boleh disebut, boleh tidak. Boleh disebut, boleh tidak. Kalau disebut silahkan, kalau tidak niatkan, gitu aja. Namanya doa ketika ada maksud khusus atau person khusus atau benda khusus, sesuatu khusus, boleh disebut secara global, maksudnya boleh disebut namanya, boleh juga tidak. Kalau disebut silahkan sebut nama, kalau tidak maka silahkan niatkan di hatinya. Seperti itu. Ya, misal ini mau mendoakan orang tua, kakek, nenek, paman, misalnya doakan, ya Allah,
rahmatilah seluruh keluarga saya yang sudah meninggal. Di bayangan fikirannya adalah pamannya, kakeknya, dan neneknya dan seterusnya. Itu Allah Ta'ala Maha tahu. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Itu Allah Ta'ala tidak ada yang tersembunyi sedikit pun darinya di langit dan di bumi. Kata Allah, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Silakan kalian sirrikan, silakan kalian jaharkan perkataan kalian. Allah Ta'ala Maha tahu apa-apa yang ada di dalam hati. Maka silakan, dua-duanya silakan pilih. Mana yang lebih afdal? Maka jawabannya lah yang lebih membuat antum khusyuk dan tawakal, itu yang lebih afdal. Baik disebutkan atau tidak. Ya wallahu ta'ala alam. Kita juga sampai sini. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga yang semua ini bermanfaat buat ana dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.